kita akan terkena dampak yang negatif juga. Kita ambil dari situnya, kita ambil dari sisi edukasinya. Jadi kita berbicara bukan karena ini adalah hal yang tabu, bukan karena ini adalah hal yang mungkin sedikit takut untuk dibicarakan oleh orang, tapi kita di sini menekankan, kita memberikan edukasi agar generasi kita selanjutnya ini tuh tidak terjerumus kepada hal-hal yang buruk gitu. Pernah nggak dalam aplikasi paparan atau bertemu kelompok-kelompok remaja lalu Anda berbicara begitu terus ada yang protes atau ada yang menyanggah tentang kok ini perempuan kok bicara begini, ada nggak? Selama saya berbicara di depan umum terkait kesehatan reproduksi, sejauh ini tidak ada yang menyanggah apa yang saya sampaikan gitu. Baik, L, kalau bisa kita panggil L ya, Rafael L. L ya, oke. L, kalau berbicara reproduksi wanita atau pasangan suami istri, bagaimana Anda memahami referensinya dari mana? Oke, untuk yang tadi Pak, memang pada dasarnya kan saya juga merupakan alumni dari SMK jurusan perhotelan yang memang tidak ada dasari tentang materi tersebut kayak belajar tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Nah, kenapa mungkin awal-awal memang kita sebelum kita mendapatkan selepang ini ada rasa yang namanya ketakutan, overthinking dan lain sebagainya ya Pak. Namanya juga remaja ya, yang dimana kita tuh takut untuk membawain materi ini apakah tepat dan pas. Nah, hanya saja karena kita juga sebagai PGC ada yang namanya pendamping juga dari penyuluh KB dan OPD itu juga kita dirangkul gitu Pak. Yang dimana juga kita dirangkul dan kita juga pahamkan dulu sebelum kita memberikan edukasi itu ke teman sebaya kita, dan kita juga didasari yang namanya modul-modul yang memang udah disiapkan sama di Indonesia gitu Pak. Jadi kita memberikan edukasi itu sesuai modul tadi yang sudah disampaikan, modul tentang kita yang dimana sesuai segmentasi usianya, ada berani, beraksi, dan berkolaborasi. Berarti nggak sembarang juga ya, dia ada semacam polanya, patronnya yang harus diikuti, nggak boleh sembarang keluar dari itu ya? Iya betul Pak. Kemudian dalam pelaksanaannya itu kan biasanya kan remaja ya, oh ini juga remaja depan yang memberikan, yang notabene belum pernah berkeluarga gitu kan, ada yang istilahnya menceng-ceng nggak atau mengolok-olok, ini apa sih yang aku bicarain tentang hal itu, atau gimana pengalamannya? Kalau untuk sejauh ini, karena saya kan menjabat dan Mutia menjabat Duta Genre pada tahun 2023 itu di kabupaten dan provinsi, kita udah beberapa kali terjun ke masyarakat, dan sebelum kita naik ke nasional juga kita udah berapa kali turun ke desa-desa. Itu belum ada sih Kak Pak, untuk masalah yang misalnya kayak mencemooh dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau seandainya kayak dari sosial media memang pasti ada. Apa itu yang biasanya muncul di sosial media? Mungkin kayak bilang Duta Genre emangnya cuma ngebahas tentang gitu-gitu aja. Oh gitu ya. Jadi artinya masih bernada tabu ya, gitu ya. Benar banget. Itu yang biasa yang menanggapi itu sama generasi atau orang tua? Teman sebaya ada juga kadang dari orang yang lebih dewasa dari kita. Oke, baik. Ya, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya itu kan, atau pembahasan berikutnya itu tentang masalah tantangan yang terbesar Anda hadapi dalam melakukan sosialisasi ataupun kampanye tentang reproduksi di dalam dunia genre ini. Apa tantangan yang Anda hadapi yang pernah terkesan selama beberapa dekade ini? Oke, mungkin untuk tantangannya itu sebenarnya kalau kita bilang banyak ya Pak. Banyak kan anak muda ini dipenuhi rasa ketakutan yang berlebihan, cemas dan lain sebagainya ya Pak. Memang kalau kita sebagai duta kan memang menjalankan beberapa program inovasi yang harus kita buat sebagai duta generasi berencana. Memang untuk tantangan tersendiri setelah saya menjalankan dan Mutia menjalankan penyuluhan ke teman-teman, itu banyak sekali tantangan. Mungkin mulai dari kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, gimana cara kita membawakan materi yang tepat, karena mungkin sebelum kita bawa materi pasti ada yang namanya rasanya kayak ini bakal diginikan nggak ya, ini bakal diitukan ya. Tapi ternyata sebenarnya setelah kita menyampaikan dan ya memang sebenarnya lega aja, hanya saja karena rasa ketakutan itu dan rasa cemas itu menghantui kita, jadinya kita itu ya gimana ya rasanya tuh kayak takut lah, ya nervous lah dan sebagainya gitu. Itu kan normal aja ya awal-awal ya. Tapi pada prakteknya tuh Anda banyak interaktif atau gimana? Iya, kalau untuk saya pribadi karena saya senang juga, lebih senang untuk memberikan edukasi. Ada ya, mungkin ada yang mau bergabung? Ya lanjut aja. Jadi bagaimana tadi? Ada yang apa? Bagaimana tadi? Oke, untuk memberikan edukasi itu saya lebih senangnya untuk kalau misalnya sama teman-teman ya,
itu kita lebih bawa game-game sih Pak. Jadi kita bawa ice breaking dulu, baru kita bawa ke materi saja. Oke pemirsa, seru sekali kita pada pagi hari ini bersama dengan Duta Genre, ada Rafael dan Mutia, dan cukup semangat juga tentang pemahaman ya menyangkut masalah reproduksi. Kita kembali satu lagi, tetaplah bersama di Kaltara TV. Siapa yang tak kenal dengan Ana Avanti, desainer kondang Indonesia yang namanya sudah tidak lagi dalam dunia bisnis fashion. Melalui koleksi kebaya hasil rancangannya yang menjadi masterpiece di setiap karyanya. Sibuk berbisnis, berorganisasi, kegiatan kemanusiaan membuat Bunda Ana semangat dan sehat. Ternyata rahasianya adalah Bunda Ana berada di perbatasan bangsa tak membuat saya berhenti untuk terus berkarya demi remaja di bumi benua. Seperti pilihan saya Bergema atau berdampak dengan genre bermakna. Bergema tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi tetapi juga diikuti dengan hubungan interpersonal. Bergema mencakupi pelibatan remaja secara bermakna, intervensi penurunan angka stunting, dan juga menggaungkan triad KRR dengan menggunakan pendekatan karya. Bergema menjadi bukti bahwa tiap-tiap remaja adalah orang yang bermakna. Dengan menggemakan suara, satukan persepsi, mari meramu bersama cipta remaja bermakna demi mewujudkan generasi 45 yang sehat, cerdas, dan ceria. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Remaja adalah kelompok usia yang sangat rentan terhadap pengaruh buruk dari lingkungan sekitar mereka. Penting bagi kita untuk menyadari dan memberikan alternatif yang sehat dan positif bagi mereka. Mengajak remaja untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif akan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam diri mereka, memperoleh keterampilan baru, dan menciptakan hidup mereka yang baik. Kira Genre, kelas inspiratif genre menuju masa depan cerah. Menjadi relawan pengajar di salah satu desa yang memberikan kesadaran dan pemahaman kepada remaja dengan cara edukasi dan informasi yang berfokus ke remaja untuk mempersiapkan mereka untuk mengasah keterampilan dengan diisi kegiatan kreatif dan materi yang bermanfaat demi menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria, dan berkualitas.
Genre, pelangi kebahagiaan, ciptakan keindahan dalam keberagaman. Program yang membangun wadah yang aman dan nyaman bagi remaja difabel untuk mewujudkan inklusivitas. Melalui kreativitas dalam membuat suatu karya, menjadikan remaja untuk bergerak dan berdampak bagi lingkungan sekitar. Program ini juga memberikan edukasi tentang pemahaman kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga bagi remaja difabel. Bermain bersama masyarakat cegah anemia dan stunting. Aksi mengamalkan program genre yang terjun langsung membagikan telur ke masyarakat serta memberikan layanan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan pembagian tablet tambah darah bagi remaja dengan berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan dalam memperingati Hari Youth International Day tahun 2024. Kami dari Sukses Angkutan mengucapkan terima kasih kepada KL yang telah mengajari tentang modul tentang kita yang kreatif, yang telah mengajarkan semua mahasiswa untuk pengaturan hidup kita. Terima kasih. KL, makasih ya telah mengajari kami dan biar kami pintar sekali. Datang kembali lagi ya KL. Jangan lupakan kami ya. Dadah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada KL selaku Duta Genre Kalimantan Utara. Terima kasih kepada Duta Genre Kalimantan Utara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Rafael Bernard Samola. Halo KL, makasih udah menonton ini. Terima kasih ya. Terkuncinya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan. Pagi hari ini, dan kita masih bersama dengan Duta Genre Kabupaten Bulungan, dan saat ini kita masih bersama dengan tema saatnya yang muda yang berkarya atau yang berencana. Oke, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa ini adalah merupakan Duta Genre yang sekarang kita berbicara segmen kepada reproduksi ya. Reproduksi wanita dan ya semacam KB gitulah ya, tapi ini memang segmennya untuk anak muda. Oke, Mutia, kita ingin tahu ini generasi mana saja yang Anda sasar untuk memberikan pemahaman tentang Duta Genre di segmen reproduksi ini. Oke, jadi di forum genre sendiri itu Pak, kita terbagi jadi 3 segmentasi usia. Remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Itu untuk remaja awal kita dari usia 10 sampai dengan 14 tahun, remaja tengah 15 sampai dengan 19 tahun, dan remaja akhir dari 20 sampai 24 tahun. Jadi kita di sini sasarannya memang kepada remaja, tetapi juga kepada keluarga yang ingin berencana, yang ingin berkualitas Pak. Sasarannya adalah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas, seperti itu. Makanya kita kepada remaja memberikan edukasi seputar kesehatan reproduksi, mentalnya seperti apa, terus bagaimana sih caranya merencanakan masa depan yang baik gitu. Apa yang Anda ketahui tentang masalah reproduksi? Nah, kalau dari masalah reproduksi sendiri, ini kita tahu kan Pak, bahwa seks bebas dan juga perilaku yang beresiko itu bisa meningkatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya itu seperti kehamilan di luar nikah dan lain sebagainya. Dari kehamilan di luar nikah itu juga menuju kepada pernikahan dini, yang akhirnya itu bisa menimbulkan dampak negatif kepada dirinya sendiri dan juga kepada pasangannya gitu Pak. Tapi responnya generasi muda setelah diberi pemahaman gitu, dia serius atau gimana? Dari beberapa orang, beberapa instansi yang sudah kami datangi seperti sekolah, terus ada yayasan, itu responnya positif Pak, untuk memberikan tanggapan itu baik seperti itu. Biasanya terjadi interaksi nggak antara audiens dengan pemateri?
Ya, karena kita membawakan materi secara fun dan menyesuaikan dengan segmentasi usia. Jadi ketika kita berbicara kepada anak kecil, kita memberikan materinya itu dengan cara games, membawakan hal-hal yang menarik kepada mereka dan juga bahasanya yang lebih disesuaikan gitu. Bisa dengan mana untuk remaja yang paling seru, ada interaktif yang menjurus masalah yang tadi itu, mungkin pergaulan bebas dan seterusnya. Untuk yang paling menarik buat saya itu ada di segmentasi berani. Itu berani menuju beraksi, Pak. Jadi itu antara range usia SMP SMA yang dimana kita bisa membawakan materi itu dengan lebih luas. Itu penyebarannya gimana? Ya. Penyebarannya gimana itu kalau materi itu yang dibawakan? Kita membawakan games materi itu kita datang ke sekolahnya, terus kita melakukan sosialisasi, Pak. Tapi sosialisasinya itu kita dengan cara yang fun. Jadi kita membangun hubungan interpersonal dulu dengan teman-teman. Setelah teman-teman ini merasa nyaman, merasa aman kepada kita, barulah kita mulai ke sisi yang lebih deepnya lagi, yang lebih dalamnya lagi. Jadi kita memberikan materi itu pelan-pelan. Nggak bisa kan kita datang terus tiba-tiba ini sini gitu. Tidak boleh langsung terlalu terburu-buru, harus ada tahapannya gitu ya. Oke, pemirsa, saya tetap mengundang untuk bergabung di telepon 0552 20 33 740 atau di WA atau SMS, dan juga interaktif di 0811 540 3200. Baik, Vel, itu kan tadi berbicara materinya ya, atau teorinya. Nah, itu kan juga harus ada alat peraga segala macam. Nah, bagaimana Anda menjabarkan? Apakah bawa alat peraga kepada audiens? Ya, kita di modul renang kita atau tempat dasarnya kita sebelum atau modul kita yang kita bawakan itu, Pak, memang kita di modul tersebut kita memang sudah disediakan apa saja yang menjadi perlengkapan kita untuk bawa modul tersebut. Contohnya kita misalkan di modul kita itu modul beraksi, kita ada yang namanya di tema tersebut gender versus kelamin ya, yang dimana kita itu membahas tentang perbedaannya gender dan kelamin, karena memang pada anak-anak sekarang juga ya, atau teman-teman kita sebaya juga, bukan anak-anak sekarang tapi teman-teman kita juga masih bingung tuh apa sih yang dimaksud dengan gender, apa bedanya gender sama apa bedanya jenis kelamin. Nah, jadi gimana cara kita membawa itu dengan peer-to-peer approach ya, kita punya tagline ya, ya kita punya tagline, dan alat kita itu biasanya kita pakai sticky notes, terus alat tulis dan lain sebagainya, dan kita biasanya diselingi dengan game dulu, baru kita masuk ke materi. Tapi materinya itu dengan role play dulu, Pak, baru kita masuk ke inti kita sebagai fasilitator untuk memberikan kesimpulan atau materi apa yang kita dapat pelajari dari role play tersebut. Kalau bahan-bahannya dari mana? Dari pemerintah atau gimana? Bahan-bahannya kita mungkin biasanya kalau misalnya kita dilibatkan itu biasanya kita diberikan anggaran. Tapi kalau memang dari kita sendiri yang dari pengurus forum GT yang mau terjun ke lapangan langsung, kita yang menyediakan. Oke, kalau Anda sendiri melihat perilaku generasi muda di seks bebas itu seperti apa kekhawatiran Anda? Itu hal yang sangat ditakuti ya, Pak, apalagi dari orang tua tersendiri, karena memang kenakalan remaja ini kayak contohnya seks bebas, pernikahan dini dan sebagainya itu sangat-sangat gimana gitu ya, karena pergaulan sekarang itu kan kita nggak bisa membatasi dan lain sebagainya, kekhawatiran orang tua dan lain sebagainya. Makanya hadirnya kita di Genre itu memberikan edukasi ke teman-teman sebaya kita gimana apa sih dampak dan risiko dari kenakalan tersebut dan lain sebagainya. Karena memang banyak remaja yang kalau diberikan masukan sama orang tua itu kadang nggak mendengar ya, Pak, lebih mendominan ke teman sebayanya sendiri. Apa yang sekarang yang sangat mengkhawatirkan kalau Anda amati atau analisa di pergerakan generasi muda ya, khususnya yang tadi yang baru puber itu, baik di kota maupun di desa? Apa itu, Pak, gimana? Apa yang Anda khawatirkan sekali dari pergaulan bebas tadi itu? Risiko apa yang Anda takutkan? Seks bebas sih, Pak. Ya, karena memang kalau di data kemarin kita waktu ke Sekatak ya, di Sekatak itu memang waktu kita memberikan edukasi ke teman-teman kita sebaya di Sekatak itu, banyak teman-teman kita yang sharing bahwa teman-teman sebaya itu rata-rata pecandu narkoba, salah satunya juga sama hubungan-hubungan pacaran itu, oleh pacaran itu sehingga terjun ke bebas. Jadi itu adalah hal yang kita takutkan juga sebagai duta Genre kalau misalkan kita edukasi nih, Pak, dan ternyata gimana gitu ya, baik kita edukasikan ke teman-teman kita, tapi ternyata mereka kadang ya memang kadang mereka nggak dengar sih, cuman yang kadang ada sebagian teman-teman kita juga yang mendengar dan ya, ada bawang perenungan juga ya. Iya. Kalau Mutia, daerah-daerah yang Anda sudah masuki dan
Anda deteksi itu bahwa ini rawan sekali di sini, tentang tadi sebutkan Rafael misalnya itu, dari daerah mana dan apa penyebabnya sehingga anak muda begitu drugs terus seks bebas yang merujuk kepada seks bebas, di mana tempatnya kira-kira yang paling banyak? Kalau dari pandangan saya sendiri yang rawan itu di daerah Nunukan, Pak. Nunukan? Apalagi di Nunukan ini kan dia daerah perbatasan langsung dengan Malaysia kan, Pak. Dan dia itu untuk keluar masuknya orang itu jauh lebih cepat, jauh lebih mudah gitu. Jadi untuk hal-hal yang dibawa masuk, entah itu narkoba kah atau hal yang lain sebagainya ke Nunukan itu jauh lebih mudah. Makanya teman-teman kami dari forum genre yang di Nunukan juga itu sedang menggaungkan forum genre mereka untuk meningkatkan program kerja mereka kepada remaja-remaja agar lebih berantisipasi, lebih paham terkait tentang apa sih dampak negatifnya ketika mereka berperilaku A. Apa saja output yang akan mereka dapatkan, seperti itu. Kalau menggaungkan apa yang mereka lakukan di sana menurut pemantauan Anda? Jadi kami di sini di genre, Pak, kami punya yang namanya Triad KRR. Apa itu? Triad KRR di sini itu 3 permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Yang pertama itu ada seks pranikah, pernikahan dini, dan juga nafsa dan terorisme, Pak. Jadi 3 hal inilah yang menjadi dasar kami untuk bergerak. 3 hal ini yang menjadi dasar kami, ini loh hal-hal yang harus teman-teman hindari, ini hal-hal yang harus teman setidaknya pahami apa saja sisi negatifnya gitu. Kalau kasus di lapangan itu, apakah mereka terjebak lingkungan atau pergaulan bebas atau gara-gara drug Anda temukan di lapangan? Rata-rata itu karena pergaulannya, Pak. Lingkungan mereka yang kurang mendukung mereka, apalagi dari pola asuh orang tuanya yang kurang mendukung mereka nih, Pak. Jadi kebanyakan dari teman-teman itu lebih memilih untuk mencari lingkungan yang bisa membuat mereka nyaman. Karena di rumahnya sendiri tuh mungkin kadang kurang ramah ya untuk anak-anak. Jadi mereka tuh mencari lingkungan yang aku nyaman di sini, aku diterima di lingkungan ini. Dan kebanyakan dan tidak semua lingkungan yang mereka datangi itu baik, Pak. Makanya di situ kita di sini di genre berupaya semaksimal mungkin gimana sih caranya kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk teman-teman bertumbuh dan berkembang. Kalau penyebab yang utama apakah dari faktor orang tua yang cuek, tidak memperhatikan atau tidak memantau anaknya, atau dari faktor lingkungan atau dari faktor narkoba? Karena dulu kan terkenal dengan daerah yang paling rawan sekali dengan narkoba ya. Yang pertama itu pastinya dari rumah, Pak, dari pola asuh orang tua. Misalnya orang tuanya ini bisa memberikan pemahaman yang baik, bisa memberikan pengertiannya yang baik gitu, ramah kepada anaknya, otomatis anaknya ini bakalan terbentuk dengan sendirinya boundariesnya. Dinding apa sih yang boleh mereka lewati, dinding apa sih yang harus mereka tantang gitu. Nah, ketika mereka sudah paham hal tersebut, mereka akan lebih aware, lebih berhati-hati dengan lingkungan sekitarnya. Mereka bakalan lebih memilih nih, ternyata di lingkungan A bisa membawa dampak pengaruh buruk kepada saya, di lingkungan B bisa menjadikan saya anak yang lebih baik gitu. Ini kan menarik ini, kan generasi puber, terus mungkin seumuran Anda, ini kan generasi-generasi di mana untuk mencari pasangan atau pacar-pacaran itu kan udah eranya. Nah, menurut Anda ini supaya aman, tidak dalam seks bebas atau drug itu, bolehlah pacaran misalnya kalau gitu, kalau kita berbicara toleransi ya. Tetapi tidak melampaui batas yang koridor yang diinginkan. Seperti pola kamu, menurut kamu gimana sebagai duta genre? Oke, jadi untuk pacaran kan sering nih, Pak, didengar, pacaran kan buat support system aja gitu, buat penyemangat buat sekolah gitu. Kita ambil dari sisi positifnya. Ketika kita menjalin sebuah hubungan, tentu saja kita jangan memandang dari aku suka sama dia, aku pacaran, jangan gitu aja. Jadi kita lihat lagi dari sisi lainnya, apakah ketika kita menjalin hubungan kita akan terbawa ke arus negatif. Maka dari itu penting buat kita menanamkan boundaries atau dinding pada diri kita. Batas mana saja yang boleh kita lewati. Nah, gimana caranya membangun boundaries ini? Dengan cara memberikan edukasi, mendapatkan informasi. Jadi pemahaman-pemahaman yang sudah kita dapatkan itu kita resapi, kita pahamin, ternyata boleh lo pacaran. Tapi ada hal-hal yang harus dibatasi dan juga ada hal-hal yang harus kita jaga. Hal-hal gitu. yang bisa dijaga itu spesifiknya apa kira-kira menurut kamu? Mungkin mulai dari pacaran beresiko nih, Pak, yang awalnya mulai pegangan tangan, terus mulai ke ranah-ranah yang lebih lagi, itu kan harus kita jaga kan, Pak. Jadi semisal kita memiliki pacar nih, dan kita tahu kalau misalnya orangnya ini bukanlah orang yang baik untuk kita, orang ini suka sentuhan fisik, orang ini sudah mulai melakukan hal-hal yang di luar batas yang sudah kita tetapkan tadi, maka stop, di cut off. Tapi ketika dia memberikan teror atau dia tidak ingin di-cut, tidak ingin putus, carilah bantuan daripada orang lain.
carilah bantuan daripada temanmu atau orang dewasa gitu. Sebelum diminta psikologis juga ya. Iya betul Ya, Pak. well, ini kan tadi ada disebutkan bahwa pacaran itu boleh, bahkan itu bisa menjadi motivasi untuk belajar, senang ke sekolah. Kalau Anda menurut itu di situ faktor penyebab yang biasanya terjadi tanda petik kehancuran daripada generasi itu baik perempuan atau cowoknya, siapa penyebabnya, laki-laki atau perempuan? Kalau hal yang seperti itu memang kalau dari pandangan saya pribadi itu nggak bisa saya beda mendominan ya Pak, karena memang akhir-akhir bukan akhir-akhir juga sih, memang ini tergantung dari hubungannya tersendiri antara laki-laki dan perempuan. Itu bukan hal yang sama, tapi pemicu terjadinya itu juga bisa terjadi dari laki-lakinya juga dan juga perempuannya juga gitu Pak. Kan tadi ada disebutkan Mutia itu menarik sekali kalau boy saya kan generasi ini kan suka coba-coba, walaupun takut malu-malu kucing gitu kan. Nah sentuhan misalnya, pegangan tangan misalnya, bahkan sampai keciuman ya, itu juga menjadi pemicu. Kira-kira kalau menurut Anda itu gimana menghindarinya di era yang sekarang modern ya? Karena untuk itu kan Pak, memang anak zaman sekarang atau remaja saat ini itu didasari yang namanya ingin mencoba hal yang baru ya, mencoba kayak aku penasaran deh pacaran gimana ya rasanya. Setelah pacaran nanti mungkin ya, ini kita ambil dari dampaknya ya mungkin ya, bukan sisi positif. Tadi Mutia tadi sampaikan bahwa memang sisi positifnya dari pacaran, dari teman-teman seperti saya bilang itu bahwa menjadi support system yang baik dan menjadi teman yang baik, itu silakan, tapi kembali lagi ke hubungan pasangan tersebut ya, apakah positif atau tidak. Tapi memang di beberapa teman-teman kita juga ada yang memang dari dampak terjadinya seks bebas itu ada dari pacaran tersebut. Nah, tapi untuk dengan zaman sekarang ya tadi Pak pertanyaannya bahwa remaja saat ini kan itu tuh lebih apa jadi ya? Lebih dominan ya. Pertanyaan apa? Boleh diulang? Oh itu maksud saya, apakah nanti dengan melalui pacaran itu memberikan motivasi kayak tadi belajar, rajin ke itu segala macam, kan merasa bahagia untuk datang ke sekolah. Ya kemudian berpacaran bagus itu apakah dia harus bersentuhan atau bagaimana caranya, atau hal-hal seperti katakan Mutia tadi harus belajar bersama, atau yang tidak menjerumus kepada saling nafsunya terpancing gitu. Nah, itu kembali lagi ke itu ya, hubungannya tersendiri ya Pak ya, karena memang kalau melihat teman-teman sebaik juga bahwa kalau kadang memang teman-teman sebaik itu kalau pacarnya ada yang ngambil sisi positifnya dan lain sebagainya, karena kalau kita melihat dampaknya juga besar ya dan lain sebagainya. Oke pemirsa, sekali lagi saya menyampaikan kepada Anda yang ingin bergabung di layanan telepon kita di 0552 20 33 740, kemudian ingin berinteraktif juga 0811 540 3200. Oke, kalau Mutia di lingkungan Anda itu seperti teman atau orang tua, itu apa tanggapannya setelah Anda masuk duta genre? Dan kemudian apa perubahan yang signifikan terjadi pada diri Anda setelah menyandang sebagai duta? Kalau dari orang tua sendiri pastinya bangga Pak. Oh anakku bisa menjadi duta genre, bisa menjadi role model untuk teman-temannya yang lain gitu. Kemudian munculnya rasa percaya nih Pak dari lingkungan sekitar, dari orang tua, dari teman-teman kepada saya, bahwa duta itu tidak hanya sebagai orang yang menggunakan selempang, tapi orang yang memiliki wawasan, orang yang memiliki kemampuan untuk berbicara, seperti itu Pak. Jadi rasa percaya diri itu jadi lebih meningkat. Kenapa? Karena pandangan orang-orang terhadap saya, terhadap Rafael juga itu jauh jadi lebih baik gitu Pak. Karena kayak ini orang ini adalah seorang duta, orang ini menjadi role model, orang ini menjadi contoh yang baik bagi sekitarnya, seperti itu. Kalau ini kan dia memegang prinsip role model ya untuk generasi bawah, khususnya di bidang produksi gitu ya. Apa yang Anda membedakan, yang Anda jaga sebelum menjadi duta dan sesudah? Untuk menjadi duta itu tentunya harus memiliki basic kan Pak sebelumnya. Jadi dari awal, bahkan sebelum saya menjadi duta, saya sudah memiliki prinsip yang tidak boleh dilewati. Saya sudah memiliki batasan diri seperti itu Pak. Sudah membangun boundaries diri seperti apa. Jadi ketika saya berkecimpung ke dalam dunia genre, ketika saya berkecimpung masuk ke dalam dunia duta, saya sudah paham apa aja sih hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah, ketika sudah mendapatkan privilege duta, otomatis saya bisa menyebarkan informasi tersebut jauh lebih luas lagi. Pemahaman yang saya dapatkan itu bisa saya berikan kepada teman-teman gitu. Kalau membangun karakter boundaries diri itu sendiri, apakah alami, natural, atau memang tabiat, atau memang karena proses penyadaran diri
untuk mengevaluasi introspeksi diri sendiri atau gimana? Dari awal, dari saya kecil itu saya sudah dibimbing sama orang tua saya tentang bagaimana sih berkarakter, bagaimana sih caranya menetapkan prinsip diri kamu itu seperti apa. Makanya peran orang tua itu sangat penting, Pak. Ketika saya mendapatkan basic bahwa pemikiran, oh saya tidak boleh melanggar hal ini gitu. Nah, kedepannya setelah saya bertemu dengan teman-teman, bersosialisasi, pemikiran saya tersebut tadi berkembang. Kenapa sih saya tidak boleh melanggar? Oh, karena kalau saya melanggar akan ada konsekuensi yang saya dapatkan. Dari situ saya belajar yang berorganisasi itu, Pak. Itu dampak yang saya dapatkan ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih luas lagi gitu. Pemirsa, ini menarik sekali. Kita juga membahas tentang masalah boundaries daripada Rafael, tapi kita akan membahas lagi saat lagi. Tetaplah bersama dengan Latar TV. Berada di perbatasan bangsa tak membuat saya berhenti untuk terus berkarya demi remaja di bumi Benuanta. Bergema atau berdampak dengan genre bermakna. Bergema tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi tetapi juga diikuti dengan hubungan interpersonal. Bergema mencakupi pelibatan remaja secara bermakna, intervensi penurunan angka stunting, dan juga menggaungkan triad KRR dengan menggunakan pendekatan karya. Bergema menjadi bukti bahwa tiap-tiap remaja adalah orang yang bermakna. Dengan menggemakan suara, satukan persepsi, mari meramu bersama cipta remaja bermakna demi mewujudkan generasi 45 yang sehat, cerdas, dan ceria. Terkuncinya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba. Remaja adalah kelompok usia yang sangat rentan terhadap pengaruh buruk dari lingkungan sekitar mereka. Penting bagi kita untuk menyadari dan memberikan alternatif yang sehat dan positif bagi mereka. Mengajak remaja untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif akan memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan potensi dalam diri mereka, memperoleh keterampilan baru,
masa depan cerah. Menjadi relawan pengajar di salah satu desa yang memberikan kesadaran dan pemahaman kepada remaja dengan cara edukasi dan informasi berfokus ke remaja untuk mempersiapkan mereka untuk mengasah keterampilan dengan diisi kegiatan kreatif dan materi yang bermanfaat demi menjadi remaja yang sehat, cerdas, ceria, dan berkualitas. Genre, pelangi kebahagiaan, ciptakan keindahan dalam keberagaman. Program yang membangun wadah yang aman dan nyaman bagi remaja difabel untuk mewujudkan inklusivitas. Melalui kreativitas dalam membuat suatu karya, menjadikan remaja untuk bergerak dan berdampak bagi lingkungan sekitar. Program ini juga memberikan edukasi tentang pemahaman kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga bagi remaja difabel. Bermain bersama masyarakat cegah anemia dan stunting. Aksi mengkampanyekan program genre yang terjun langsung membagikan telur ke masyarakat serta membuka layanan pemeriksaan cek kesehatan gratis dan pembagian tablet tambah darah bagi remaja dengan berkolaborasi bersama Dinas Kesehatan dalam memperingati Hari Youth International Day tahun 2024. Kami dari Subses Anggota mengucapkan terima kasih kepada KL yang telah mengajari tentang modul tentang kita yang kreatif, yang telah mengajarkan semua mahasiswa untuk keterampilan hidup kita. Terima kasih. KL, makasih ya telah mengajari kami dan biar kami pintar sekali. Datang kembali lagi ya KL. Jangan lupakan kami ya. Dadah. Ini saya ingin ucapkan terima kasih kepada KL selaku Duta Genre Kalimantan Utara. Terima kasih kepada Duta Genre Kalimantan Utara. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Rafael Bernas Tamola. Halo KL, makasih udah menonton ini. Ujung lagi ya. Dan pendengar Radio Kaltara, Anda masih bersama kami di Bincang Pagi yang berbicara tentang masalah duta genre. Baik, saatnya kita menjadi generasi yang bebas daripada seks bebas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemirsa yang ditujukan kepada dua duta genre ini. Yang pertama itu ada nggak salam genrenya gimana, seperti apa itu? Ada Pak. Seperti apa itu kalau genrenya? Boleh. Bersamaan bisa berdua. Iya. Nah, Nanti kalau misalkan saya bilang salam genre, teman-teman itu nanti jawabnya salam. Gitu kan maksudnya. Salam gitu ya? Ya, terus kalau kita bilang remaja genre, kita tuh jawabnya Sehat, cerdas, ceria. Oh gitu ya. Jadi ada simbolnya juga ya. Iya. Itu biasanya dilakukan di mana pada saat apa itu? Pada saat pertemuan, bisa sesi kita pertemuan. mulai pertemuan atau di akhir pertemuan biasanya kita sering. Bisa diulangi sekali lagi berapa? Boleh. Sampai Atau- panjang ya Pak ya. Ya. Jadi kalau kita bilang salam genre, jawabnya Salam, terus kalau kita bilang remaja genre, jawabnya sehat, cerdas, ceria. Jadi ada simbolnya ya. Iya. Terus kalau kita bilang lagi genre Indonesia, Saatnya yang muda yang berencana. Oh ya, jadi begitu pemirsa ya, salam genrenya, jadi jangan salah-salah lagi untuk menyemangati Anda di rumah. Oke, kemudian apa itu generasi muda berencana? Bisa dijelaskan nggak? Seperti apa? Oke, generasi muda yang berencana. Jadi kami sebagai remaja-remaja yang masih muda-muda ini Pak, bisa merencanakan masa depan, bisa memplanning kita nanti mau lulus ke sekolah, mau kuliah di mana, apakah mau lanjut kuliah, mau ngambil akmil kah, mau daftar polisi kah, segala macam. Terus kemudian tentang bagaimana cara kita merencanakan keluarga kita, proses perencanaan sebelum berkeluarga itu kita matangkan. Pasangan seperti apa sih yang kita inginkan? Terus anak seperti apa sih yang akan kita bangun nantinya, pola asuh seperti apa yang akan kita berikan kepada anak. Itu direncanakan dari sedini mungkin. Jangan pas udah selesai akad, sudah selesai sah, baru mikir gimana ya cara pola asuhnya, kasihan dong anaknya nanti gitu kan. Jadi kita persiapkan dari sedini mungkin sebagai remaja, sebagai anak muda, kita rencanakan masa depan kita mau ke arah mana, apakah kita mau ke jalan A ataukah ke jalan B, yang penting jangan ke jalan yang buruk gitu. Berarti planning of life ya? Iya. Remaja ya. Oke, Rafael, ini kan pertanyaan ada beberapa dari Cynthia ya di Bulungan ya. Juga dia dia menanyakan tentang masalah
apa 3 jari dari generasi genre itu? Kalau 3 jari itu ini simbol kita ya Pak, kalau genre. Artinya kalau yang ini, yang bulat ini kita menauzerokan atau kita katakan tidak pada permasalahan remaja tersebut, yaitu tadi seks bebas, pernikahan dini, nafzah, dan terorisme gitu Pak. Jadi kita sebagai remaja harus menghindari yang namanya permasalahan remaja yang di 3 jari tersebut. Jadi kenapa kita buat salam genrenya? Karena yang buat ini kita stop atau katakan tidak pada 3 permasalahan tersebut, atau yaitu seks bebas, pernikahan dini, atau dan nafzah. Terorisme tadi? Ya, Pak? Ada terorisme tadi? Ada terorisme. Ya. Apa korelasinya itu antara seks bebas, narkoba, dan terorisme tadi itu? Apa hubungannya apa di situ? Saya masih belum Karena itu kan bisa melihat. kurang lebih itu adalah permasalahan remaja pada umumnya ya Pak, yang dimana permasalahan ini sangat amat sangat amat besar lah jangkauannya kalau terjadi pemicu permasalahan tersebut gitu. Makanya kita sebagai remaja harus menghindari 3 permasalahan dan terorisme tersebut. Iya, kalau genre dalam remaja itu apa? Ya, Pak. Genre dalam remaja itu maksudnya gimana? Genre dan remaja, jadi generasi berencana nih Pak. Generasi berencana itu wadah untuk remaja. Jadi teman-teman remaja ini tuh boleh banget datang ke genre kita sebagai wadah yang aman dan nyaman, sebagai sebuah tempat yang dimana kita menjalin komunikasi dengan remaja. Kita ada di sini untuk remaja. Jadi semisal remaja-remaja nih di luar sana ada yang punya masalah, mungkin sedikit terganggu dengan gangguan depresi, mungkin ingin bercerita tapi tidak punya tempat, kami genre menyediakan ruang yang aman dan nyaman untuk teman-teman bercerita seperti itu. Ya, ini masih dari Cynthia ini, dia juga pertanyakan tentang masalah 4 substansi genre, apa saja itu? Oke. Bukan 4 substansi tapi 8 ya kan? 8 ya? Iya. Ya, boleh Iya, jelaskan ada ya, 8. antaranya mungkin 4 ya. Kalau mungkin dia boleh tambah ya. Kalau itu pertama itu ada PUD, itu disebut dengan pendewasaan usia perkawinan. Itu memang dasar kita sebagai genre partner, di mana kita memberikan edukasi ke teman-teman tentang untuk wanita itu yang namanya 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Nah itu tadi 4 substansi ya. Ini kalau 8 substansi terus itu KIE atau komunikasi informasi edukasi. Nah, yang ketiga itu life skill, yang dimana ya ada 10 life skill-nya remaja. Lalu setelah itu ada nafzah dan AIDS dan HIV dan apa lagi ya? Ada ini tambahan Terorisme lain. ya 8 fungsi keluarga ya, baru saya ingat 8 fungsi keluarga yang dimana termasuk dalam 8 substansi yang Pak. Kalau tujuan sendiri genre itu apa? Menurut ditanyakan Cynthia ini. Tujuan genre itu untuk menciptakan wadah yang aman dan nyaman untuk para remaja Pak. Seperti yang sudah kita bahas dari tadi, genre ini wadah yang diperuntukkan daripada remaja kepada remaja gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung masa depannya mau kemana, bagaimana sih cara memplanning masa depan yang baik, boleh banget datang ke genre, boleh banget cek-cek tips yang ada di genre seperti itu. Kita juga menyediakan ruang yang aman dan nyaman buat teman-teman bercerita, buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih, aku mau jalan kemana ya ke depannya, aku harus berkumpul sama siapa, gimana sih caranya mengenali diri lebih dalam, bagaimana caranya tentang bersosialisasi, tentang cara mengenali apa yang aku butuhkan saat ini. Boleh banget kita belajar sama-sama di genre, di generasi berencana ini. Kenapa? Karena untuk menyiapkan sesuatu itu harus dipelajari dari sedini mungkin. Kalau misalnya kita paham nih gimana caranya merencanakan masa depan, insya Allah kedepannya bakalan lebih mudah lagi karena sudah tertata gitu. Kalau generasi muda mau berkonsultasi atau mau berbicara dalam lagi tentang masalah genre itu di mana? Ke sekretariatnya tuh? Boleh dicek ke akun Instagramnya ya Pak. Iya. Ada di genre Bulungan atau enggak di genre Utara atau juga boleh di genre Itu di mana alamatnya? Oh, di Instagram. Boleh cek di Oh, Instagram. jadi masih lalu sosmed ya? sekretariat kita. Sekretariat kita itu untuk saat ini kalau di genre Bulungan kita ada di Sabana Lama Pak. Di mana? Di Sabana Lama, iya. Sabana Lama, iya. Jadi siapa saja bisa datang sana untuk berkonsultasi ya? Atau juga nanti teman-teman kalau memang mau kumpul bareng gitu, kita siap sedia aja kok. Bisa juga kumpul di balai tempat penyuluh HB. Oke, kalau terkait tentang PUP itu apa maksudnya itu? PUP itu singkatan dari pendewasaan usia perkawinan. Jadi kami di sini mengajarkan kapan sih, ya, menggaungkan dan memberikan edukasi kapan sih perkawinan pertama atau pernikahan pertama untuk usia wanita dan laki-laki. Nah, di PUP ini sendiri itu
kita punya slogan 21 dan 25 yang artinya 21 bagi usia wanita pertama untuk menikah dan 25 tahun untuk pria gitu. Kenapa harus 21 dan 25? Kalau kita lihat dari segi reproduksinya, perempuan sampai di usia 20 tahun itu masih bertumbuh dan berkembang, Pak. Jadi belum maksimal pertumbuhannya. Ketika dibuahi di under 20, maka akan banyak sekali komplikasinya. Mulai dari anemia, anak berat badan yang lahir bisa rendah, terus dari situ bisa saja kekurangan gizi yang menciptakan anak stunting seperti itu, Pak. Kemudian untuk dari laki-lakinya sendiri nih, di angka umur 25 tahun. Pada umur 25 tahun diharapkan laki-laki tersebut itu sudah siap, sudah matang, baik itu secara fisiknya, mentalnya, ataupun dari segi ekonominya. Ketika kedua mempelai atau dua pasangan ini antara wanita dan laki-laki sudah siap, baik secara reproduksinya, mentalnya, ekonominya sudah stabil, maka diharapkan perkawinannya, pernikahannya itu akan berjalan secara baik gitu, tanpa ada masalah, seperti itu, Pak. Lalu bagaimana Anda menanggapi, nanti bisa dijawab Rapel juga, tentang masalah tradisi, ada beberapa kampung dan juga terjadi mungkin di Kalimantan Utara ini, bahwa anaknya masih usia dari bawah umur, itu sudah dinikahkan. Dan kemudian bagaimana memandang hal itu, lebih bagus dinikahkan atau nanti pergaulan bebas? Tanggapan Anda dulu. Ketika sudah dihadapkan oleh dua pilihan yang sama-sama buruknya, entahkah itu kalau dia tidak dinikahkan, dia akan terjerumus pada pergaulan bebas dan dia harus dinikahkan gitu ya, Pak. Tapi masih masih underage gitu. Nah, kita melihat dari sisi positifnya saja. Ketika memang tidak ada jalan lagi, kita pilihlah untuk dinikahkan. Tapi ini adalah pilihan terakhir, Pak. Ketika tidak ada opsi lainnya. Nah, ketika sudah mengambil jalan pernikahan, kita berikan lagi pemahaman, kita berikan pengertian, kita berikan edukasi. Apa saja sih yang masih boleh dan tidak boleh? Ketika kamu melaksanakan pernikahan ini, apalagi kamu masih underage, kamu masih di bawah umur, kamu masih minor gitu, masih banyak hal yang masih bisa kamu explore lagi ke depannya. Maka kita usahakan untuk memberikan pemahaman antara pasangan suami dan istrinya. Jadi ketika suaminya ini bisa memahami kondisi sang istri yang masih di bawah umur, yang masih membutuhkan waktu untuk bertumbuh, maka di situ kemungkinan saja akan tercipta hal-hal yang baik gitu, Pak. Tapi kita melihat lagi, ketika pernikahan mereka ini akan berujung pada sesuatu yang tidak diinginkan mungkin, segeralah melapor, segeralah berbicara gitu. Kemana itu? Melapornya kemana dan berbicara kepada siapa? Bisa saja ke keluarga, tapi ketika keluarga tidak mendengarkan, datanglah ke orang yang lebih berpengalaman, seperti konseling. Bisa saja ke psikolog ataupun meminta bantuan kepada pihak yang lebih berpengalaman seperti itu. Kalau Rafael, ada nggak kasus-kasus seperti itu juga yang saya katakan tadi, bahwa pernikahan dini karena kondisi dan keadaan atau faktor ketidakpemahaman orang tua tentang masalah kesehatan di under buat situ? Kalau untuk pengalaman sejauh ini, Pak, kita kemarin sempat edukasi ke teman-teman sebaya kita di SMA 1 Sekatak ya. Memang ya yang kita ketahui bahwa di desa Sekatak tersebut masih sangat tinggi ya. Kamu dari mana? Sekatak memang kampungnya? Saya asli Tanjung Sewa. Cuma kemarin kita berdampingan dengan penyuluh KB dan PKK. Kita itu memberikan edukasi ke teman-teman kita yang di Sekatak, yang dimana setelah berbincang-bincang juga ada beberapa siswa bahwa memang pernikahan dini itu menjadi salah satu tradisi juga di salah satu desa Sekatak tersebut. Makanya mungkin untuk desa Sekatak tersendiri sangat tinggi ya untuk kasus pernikahan dini ya, Pak. Karena kadang kita kan sudah menerapkan tuh, kita menggaungkan yang namanya PUP, pendewasaan usia perkawinan, yang seperti tadi Ibu sampaikan bahwa 21 tahun untuk wanita, 25 tahun untuk laki-laki, yang bukan dalam artian dalam di umur segitu kalian harus nikah, nggak boleh lewat atau nggak boleh lebih, nggak boleh lewat atau nggak boleh lebih gitu ya. Itu hanya menjadi patokan, artinya di usia tersebut itu laki-laki dan wanita itu sudah mapan dalam usia tersebut. Nah, untuk terjadinya permasalahan tadi, pernikahan dini yang menjadi salah satu tradisi, itu yang tadi saya sampaikan bahwa di pengalaman kita waktu kita memberikan edukasi itu terjadi di desa Sekatak, di mana teman-teman sebaya kita menyampaikan bahwa kurang lebih dari hampir yang tadinya dari kelas 10 30 berapa, pas kelas 12 sudah 20-an dan sebagainya, karena itu kadang dinikahkan atau karena memang kekurangan ekonomi dan lain sebagainya sehingga anaknya dinikahkan dan sebagainya.
Kalau sebagai duta genre, apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat, terutama kata-kata khususnya ya, agar itu terjadi karena berpengaruh terhadap kesehatan mungkin, atau keberlangsungan rumah tangga yang harmonis? Apa yang Anda mau sampaikan supaya tidak terjadi itu? Yaitu kembali lagi ke dasar kita yang tadi, dimana kita menggaungkan yang namanya pendewasaan usia perkawinan, yang dimana kita menggaungkan itu bahwa ini merupakan salah satu program dari BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana, yang dimana kita memberikan edukasi ke teman-teman, sebaya khususnya yang dimana kita sebagai remaja yang akan nantinya menjadi orang tua, karena kan kita juga harus mempersiapkan dari sejak dini mungkin ya, bagi kita yang mungkin pengen meetingnya besar dan lain sebagainya. Nah, untuk masalah itu kita udah kalau untuk terjun ke masyarakat mungkin kita lebih menggaungkan tentang pendewasaan usia perkawinan ya, tak hanya di Sekatak, tapi kemarin juga seperti Karangagung kita itu memberikan edukasi PUP itu juga ke ibu-ibu juga. Nah, itu biasanya penyampaian katakanlah semacam sosialisasi itu cenderung ke generasinya atau orang tuanya, karena ini kan dua mata sisi yang saling bergantungan ini kan. Kadang mungkin orang tuanya yang menginginkan, anaknya belum bisa, tapi karena orang tua menginginkan, terjadilah itu. Jadi sasarannya kemana sebetulnya idealnya, dua-duanya atau gimana? Kalau untuk PUT tersendiri Pak, itu memang kita edukasikan ke teman-teman yang akan menikah nanti. Tapi itu juga kalau untuk kadernya orang tua itu ada dari BK. Kalau kita ini kan BKR ya Pak. Kalau kita yang memang kita sasarannya remaja tersendiri. Remaja, oke. Ya, yang mungkin kalau memang audiens kita itu orang lebih dewasa dari kita, kita memberikan pemahaman tentang versinya kita remaja, bahwa ini yang kita ketahui. Oke, saya ingin tertarik juga tentang masalah peran Anda sebagai duta ini juga kan di sosial media ya. Iya, betul. Nah, tentu ini berpengaruh juga tentang baik sosialisasi, mungkin juga mengambil konten-konten untuk memahami lebih dalam lagi tentang perlakuan kepada generasi muda. Iya. Tapi kita akan kembali saat lagi. Tetaplah di Kaltara TV. Spirit berkarya yang terus menyala membuat saya terus dihidupkan oleh tradisi penciptaan. Bagaimana roh rancangan menemukan panggungnya dan menantang ratusan mata. Selalu ingin berbagi dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karya-karya kreatif dapat menerbangkan budaya tradisional Indonesia ke langit yang tinggi. Menjadi gembira dan sehat itu pilihan, seperti pilihan saya untuk selalu sehat dengan rutin minum jamu tetes hati gembira. Terkuncinya pintu masa depan. Inikah solusinya? Serahkan masalahmu pada Tuhan, bukan pada narkoba. Kalimantan Utara berada di antara segitiga emas yang menghubungkan negara ASEAN dan juga alur laut Kepulauan Indonesia II, melintasi Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Cina. Semua peluang investasi nyata, ditunjang dengan infrastruktur memadai dan studi kelayakan sebagai investment project ready to offer di wilayah perbatasan dan jalur perdagangan strategis Indo-Pasifik. Ayo berinvestasi di Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara arah masa depan Indonesia.
kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Pagi Kaltara TV dan Radio Kaltara bersama dengan Duta Genre Kabupaten Bulungan, ada Rafael dan juga Mutia. Baik, kita udah sampai di penghujung acara, Rafael. Ya, Pak. Kita di closing statement, mungkin Rafael dulu, silakan apa yang mau disampaikan? Ya, untuk closing statement bahwa kesimpulan tadi bahwa teman-teman perlu tahu bahwa genre itu adalah ikatan dari generasi berencana, yang dimana genre ini merupakan program dari BKKBN teman-teman, yaitu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, yang dimana tujuan genre itu sendiri memberikan pemahaman ke teman-teman bahwa untuk mampu melangsungkan 5 transisi kehidupan remaja, yaitu yang pertama adalah mempraktekkan hidup bersih dan sehat, yang kedua melanjutkan pendidikan, ketiga mencari karir atau pekerjaan, keempat hidup berumah tangga, dan terakhir yaitu terjun ke masyarakat. Ya, mungkin kemudian closing statement. Oke, jadi di genre ini kita sebagai ruang yang aman dan nyaman kan Pak untuk remaja lainnya. Jadi buat remaja-remaja yang mungkin masih bingung tentang perencanaan seperti apa, boleh banget join ke genre, datang ke genre gitu, bertanya-tanya. Boleh juga dicek akun Instagramnya karena kita memberikan tips dan juga beberapa pengetahuan, insight buat teman-teman yang tentunya akan bermanfaat seputar perencanaan masa depan dan juga apa aja sih yang boleh dan tidak boleh, do and don't-nya para remaja saat ini, seperti itu. Dan juga buat para remaja yang mungkin masih takut nih untuk mencoba hal-hal baru, coba aja semuanya selama kamu masih bisa dan selama itu memberikan dampak yang positif kepada kamu, seperti itu. Karena kalau nggak dicoba kita nggak bakalan tahu gitu. Kalau nggak coba kapan taunya ya? Iya, betul. Jadi harus berani mencoba ya. Iya. Ya pemirsa, seru sekali kita perbincangan bersama dua generasi muda Kabupaten Bulungan yang ganteng dan cantik ini, dan juga merupakan role model remaja saat ini terkait masalah keterlibatan dalam pedulian terhadap reproduksi remaja maupun orang tua, yang tentu saja meskipun dia belum berpengalaman berumah tangga, tapi ini juga menjadi motivasi buat kita bahwa remaja mampu menciptakan suasana yang baik sebelum masuk masa perkawinan. Saya M. Sakir dan seluruh kru Kaltara TV mengucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih Pak Rafael, juga Mutia, sehat selalu, mudah-mudahan ke jenjang lebih tinggi lagi. Amin. Menjadi Duta Genre Nasional. Sudah Pak. Sudah ya? Oh sudah. Oh iya sudah. Iya, sekali lagi terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak. Sehat selalu dan sukses selalu di bidangnya. Dan pemirsa, terima kasih Anda telah bergabung di layanan telepon kami untuk interaktif maupun WA di siang hari ini. Dan saya M. Sakir mundur diri. Saya mohon maaf bertiga jika ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu lagi.